Maker ADX ini adalah alat untuk pengecekan motor secara statik, atau bisa disebut juga sebagai predictive motor maintenance lah ya. Oke, kita kembali lagi di channel Sentral Elektrik Mandiri. Kali ini bersama saya Adit sebagai engineer dari Sentral Elektrik Mandiri. Nah, kali ini saya akan membahas alat besar nih. Alat apa sih? Ya, oke, jadi ini dia penampakan alatnya. Apa sih Maker ADX ini? Maker ADX ini adalah alat untuk pengecekan motor secara statik, atau bisa disebut juga sebagai predictive motor maintenance lah ya. Mungkin kalau dulu kita familiar sama Baker ya. Baker itu dia ada dua, ada Baker DX dan Baker AWA. Nah, kalau Baker DX sendiri itu dia pengujiannya secara manual. Jadi ketika kita menginjek sampai anggaplah 5000 volt, kita injek dulu tuh dari 0 sampai 5000 volt secara manual. Kalau untuk Baker AWA dia menginjeknya secara otomatis. Nah, sekarang muncullah teknologi yang lebih inovatif ya. Bisa kita bilang lebih inovatif, tampilannya juga oke banget sih ini, mudah dibawa kemana-mana juga. Nah, ADX ini gabungan dari Baker DX dan Baker AWA, jadi dia bisa pengujian secara manual, bisa pengujian secara otomatis. Kalau untuk manual nanti saya jelaskan, di depan ada beberapa port-portnya, ada beberapa yang bisa kita kulik nanti lah ya. Jadi menurut saya alat ini udah cocok banget buat industri service kontraktor lah, elektrik motor service kontraktor gitu, karena menurut saya ini udah all in one, semua ada di sini. Pengujiannya itu ada winding resistance, ada inductance, ada kapasitas, lalu ada insulation resistance, lalu udah ada high pot juga kan ya. High potnya di sini ada 3, ada standar high pot, ada step high pot, lalu ada ref high pot. Selanjutnya alat ini juga ada surge test dan partialitas test gitu. Oke, kurang lebih seperti itu. Langsung kita lihat alatnya. Oke, ya, jadi tadi ini dia alatnya. Kalau kita beli satu set ADX 15 LLCPD, dapat apa aja sih hitungannya? Kalau untuk selain menu tadi, aksesorisnya ada test lead seperti ini, akan dapat 3 karena untuk pengujian motor 1 fase 3 fase ya. Nah, ya test lead seperti ini, ada 3 ini. Lalu selanjutnya ada tes status indication light seperti ini. Nah, jadi ketika dilakukan pengetesan, ketika dia sedang menginjek, yang testing ini akan menyala, Nah, ketika dia udah siap untuk menginjek, yang warna hijau ini akan menyala seperti itu. Ini juga sama, dia ada ready dan testing. Konsep sama seperti tadi. Ready ketika belum injek dan siap diinjek, testing saat sedang menginjek. Nah, cuma bedanya ini, jadi kita bisa koneksikan kabel tersebut dan unit ini dengan main unitnya. Lalu selanjutnya ketika kita ingin memantau dari jauh, kita lagi ada trouble gitu, nah pengen mau di stop, langsung aja kita mencet emergency switch ini. Nah, seperti itu. Lalu untuk rilisnya tinggal kita putar seperti biasa. Dan apalagi sih yang didapat ya? Nah, yang didapat itu ada ini kabel power. Ya, lalu kita juga dapat kabel grounding seperti ini. Kabel groundingnya ada 2 ya, jadi satu untuk grounding yang bareng sama test lead-nya, yang satu dari bodi motornya. Kalau
beli ADX ini udah langsung dapat tasnya ya, tas untuk aksesoris. Nah, tas untuk aksesoris seperti ini udah dapat, jadi ntar aksesoris yang tadi saya sampaikan bisa langsung ditaruh aja ke dalam tasnya ini. Oke, kali ini dari tampilan depan ya. Nah, di depan ini di sini ada tombol sebagai power on maupun power off. Lalu di sini ada tombol push to test. Artinya kalau kita mau injek tegangan, kita pencet ini dulu ya buat injektornya. Selanjutnya di sini ada 15 kV maksimum. Nah, ADX ini ADX 15 RLCPD, artinya dia bisa menginjek sampai 15.000 volt gitu. Nah, lalu selanjutnya ada ini adalah switch ramping. Jadi ketika kita mau injek secara manual, kita pencet ini terlebih dahulu, lalu ini kita adjust. Kalau kita ingin menaikkan tegangan, kita putar ke kanan. Kalau kita ingin menurunkan tegangan, kita putar ke kiri. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada lampu indikator 3 ini. Lampu indikator ini menunjukkan test lead mana yang sedang diuji gitu. Ada test lead 1, test lead 2, test lead 3. Nah, sistemnya ini dia bisa menguji satu persatu, bisa juga langsung semuanya. Lalu di sini ada USB port. USB port di sini bisa sebagai mungkin keyboard bisa keyboard manapun, lalu bisa mouse juga, bisa ditaruh USB juga untuk penyimpanan. Dan terakhir di sisi depan ada emergency button di sini. Nah, sekarang ada di sisi belakang nih ya. Sisi belakang ada apa aja? Yang pertama ada reset brick di sini. Lalu ada input power di sini. Lalu ini ada test lead 1. Kita lihat TL1, TL2, test lead 2, test lead 3, dan ini grounding ya. Jadi nanti ini dihubungkan dengan aksesoris kabelnya. Ini sebagai test lead, ini sebagai groundingnya. Lalu di sini ada port Ethernet, ada port HDMI. Nah, di sini uniknya dia punya e-stop atau safety light dan foot switch. Untuk apa sih? Jadi kalau misalkan kita mau ngetes jauh nih dari alatnya, tiba-tiba ada trouble, foot switch ini kita hubungin ke dekat user, lalu kita tinggal injek foot switchnya. Selanjutnya ada port serial di sini, dan yang terakhir nggak lupa pasti ada grounding ya, karena ini penting banget sih. Oke, baik, tadi ada tulisan Android is starting. Ya, emang ADX ini dia memakai sistem Android ya. Lalu di sini juga ada indikator baterai, lalu ada jam juga di sini. Selanjutnya kita masuk ke beberapa menu. Nah, di ADX ini ada menu lead technician, ada menu technician, dan ada menu admin. Nah, jadi untuk lead technician ini dia bisa setup motor yang akan kita tes gitu. Jadi anggaplah kita punya motor 6 kV gitu. Ya udah, kita setting dulu, kita mau injek maksimum sampai berapa, mau kita high pot atau enggak, terus mau kita lakukan tes apa aja. Nah, ini semua diatur di lead technician. Lalu yang kedua ada menu technician di sini. Nah, untuk menu technician ini dia udah nggak bisa ngotak-atik yang namanya, udah nggak bisa lagi setup motor baru gitu. Dia hanya bisa ngambil database motor-motor lama. Kenapa sih diadain usernya ada banyak gini, ada lead technician, ada technician?
sebenarnya ini juga memprotek ya, supaya nggak sembarang orang bisa main ngetes motor manapun gitu, karena takutnya beda kapasitas, takutnya beda motor yang harus diuji, jadi dia nggak bisa menguji gitu. Oke, kita lanjut aja. Oh ya, sebelumnya juga sorry lupa nyampein tadi, keyboard udah dapet ya di sini ya. Oke, jadi tampilannya seperti ini. Yang pertama ada manual test. Manual test ini sama seperti yang tadi saya sampaikan, seperti Baker DX lah ya berarti. Lalu di sini ada automatic test. Automatic test ini seperti Baker awal yang saya sampaikan di awal tadi. Lalu di sini ada sequence test. Sequence test ini jadi dia langsung tes secara otomatis semuanya. Kita tes winding resistance-nya, inductance, capacitance, insulation-nya, dielectric absorption-nya, PI-nya, high pot dan segala macam. Langsung di awal kita hanya start aja dan udah kita tinggal nunggu reportnya aja gitu. Untuk manual test di sini ada yang namanya manual RLC. Manual RLC ini coba kita klik dulu. Nah, jadi tampilannya seperti ini ya. Oh ya, jadi nanti untuk menu RLC ini seperti ini. Untuk pengetesannya kita bisa milih nih, mau pengetesan semua bisa di all leads ini, atau mau mengetes secara satu persatu, lead 1, 2 atau 3 gitu. Nah, di sini juga bisa kita aktifkan atau tidak nih. Misalkan kita mau mengukur hanya R dan L-nya aja, resisten dan induktannya aja, kapasitannya enggak, yaudah kita matiin. Kalau mau kapasitannya aja misalnya R dan L-nya matikan. Nah, seperti itu kurang lebih. Lalu selanjutnya kalau untuk mau melakukan penyimpanan ada logo seperti disket di sini. Penyimpanan ini save. Tinggal kita klik aja dan nanti langsung ada reportnya. Oke, kita balik. Manual DC. Manual power supply open ground detected. Oke, karena kita nggak ngetesnya di sini, groundnya nggak kita sambungkan. Lalu ada manual search test. Nah, ini untuk melakukan search test lah ya. Lalu di sini ada juga coil test. Di sini ada aset. Di sini ada report. Dan ini logout lah ya. Kalau aset kita coba klik. Nah, ini aset-aset yang udah pernah kita buat. Jadi misalkan yang pertama, oh ini motor A. Kita buat motor A dengan ketentuan adalah nanti di dalamnya ya. Lalu motor B, motor C, motor D dan sebagainya. Jadi sewaktu-waktu kita mau ngetes motor B, oh kita tinggal select aset yang ini doang. Lalu kita select aset. Kita sewaktu-waktu pengen ngetes motor A, kita tinggal klik ini, kita select aset, lalu kita lakukan pengetesan. Nah, lalu untuk edit aset itu seperti apa sih? Gitu. Kita coba klik edit aset ya. Nah, ini kita anggap motor 1, kita edit aset. Nah, motor yang saya uji waktu itu adalah motor dengan nama PU sekian. Lalu dia RPM-nya maksimal 2910. Lalu dia ada 3 pas, voltage settingnya hanya 380. Nah, semua bisa dimasukkan di sini. Lalu di bawahnya lagi ada test sequence. Kalau mau dilakukan test sequence harus diaktifkan dulu ini. Oke, saya pilih asset revise. Lalu active test configuration ya. Nah, jadi sebenarnya di sini ada banyak banget tes konfigurasi yang udah dapat default dari si ADX tersebut. Nih seandainya kita mau custom ya, kita bisa new asset di sini. Terus new asset. Lalu ini kita masukkan. Lalu untuk active test configuration-nya kita edit. Anggap
Nah ini ada beberapa test configuration yang kita dapat dari si Megger, dan ada beberapa yang memang sudah saya tambahkan juga. Lalu seandainya kita mau ngetes motor 460 volt misalnya, ya udah kita tinggal pilih aja di antara ini. Nanti kita cocokkan kembali. Seandainya kita mau ngetes motor 1000 volt, udah kita coba pilih yang ini ya, 1000 volt 3 pas. Nah untuk angka ini seperti persen limit 3%, lalu frekuensi 120 Hz, di sini persen limit 5%. Ini udah masuk ke standarnya Megger. Tapi kalau misalkan kita punya standar tersendiri, kita boleh ganti aja di sini. Misalkan persen limit untuk induktan tesnya di 3%. Oke, kita tinggal tulis di situ. Yang lainnya juga ya sama seperti itu. Lalu untuk DC test menurut standar Megger kita harus correction ke 40 derajat Celcius. Jadi test optionnya kita bisa pilih mau insulation resistant doang yang kita cek, atau insulation resistant dan dielectric absorption IR dan DA, atau mau ketiganya IR, DA dan PI nya gitu. Lalu ini udah dapat dari Meggernya nih, IR voltage level 1000, IRN yang pada saat detik ke 60. Tapi kalau kita punya standar sendiri, silakan aja ini langsung dirubah sesuai standar yang kita punya. Misalnya motor 1000 kita cukup nginjek 500 volt misalnya. Oke, kita tinggal enter. Oke. Nah ini menu high-potnya di disable terlebih dahulu. Kenapa di disable? Karena sifatnya high-pot ini kan dia merusak ya. Jadi alangkah baiknya kita, jadi Megger ini udah pintar, dia nge-disable dulu. Ketika kita mau mengaktifkan high-potnya, kita tinggal klik high-potnya, lalu duration high-potnya ini kita pilih, lalu mau kita injek sampai berapa volt. Kayak tadi, ini kan 1000 volt. Kalau aturan high-pot 2 kali tegangan uji ditambah 1000, artinya kalau kita punya motor 1000 volt, kita high-pot sampai 3000 volt ya. Seperti itu. Nah, untuk high-pot tipenya di sini ada standar high-pot test, ada ramping high-pot test, ada step high-pot test, tinggal kita pilih aja. Seperti itu. Nah, di sini juga ada pengamanan nih, current trip level. Jadi ketika arusnya sudah mencapai 100 mikroampere, dia akan ngetrip sendiri atau stop on fail gitu. Jadi ketika gagal dia tidak melanjutkan ke pengujian berikutnya. Minimal DA atau PI-nya bisa kita atur sendiri, minimum resistance juga bisa kita atur sendiri. Nah, di sini juga ada zero start override, lalu ada line to line, ada IR plusnya. IR itu error area ratio. Limitnya kalau dari Megger untuk motor 1000 volt seperti ini. Tapi seperti biasa kalau misalkan teman-teman punya standar tersendiri lagi, silakan aja langsung diganti di persentase ininya ya. Oke, kalau udah klop, kalau kita ngerasa udah cocok, kita tinggal save aja di sini. Nah, kita save. Lalu, oh ya biar, sorry. Nah, ini kalau misalkan biar nggak membingungkan ya. Misalkan tadi kita udah ganti-ganti tidak sesuai standar Megger gitu, kita kasih nama 1000 volt custom misalnya. Oke, kita save di sini. Oke, selanjutnya kita exit. Nah, seandainya kita mau ngetes motor yang tadi ya, yang 1000 volt, kita tinggal edit aset. Kita pilih salah satu aset, lalu edit aset. Nah, di active test configuration-nya kita pilih yang tadi 1000 volt custom. Nah, ini kelihatan ya, 1000 volt custom. Kita klik, lalu kita save di sini.
Nah ini juga bisa pakai trackpad ya ini juga ya. Jadi keyboardnya udah dapat trackpadnya. Kita save di sini, lalu kita exit. Nah, secara otomatis di sini akan terganti 1000 volt custom. Jadi di sini active test configuration-nya udah sesuai sama yang kita setting tadi. Seperti itu. Kita back. Nah, tadi kita udah masuk ke manual test dan setup-nya, lalu sekarang ke automatic test. Automatic test itu ada apa aja sih? Yang pertama ada RLC test di sini. Lalu yang kedua di sini ada auto DC test. Yang ketiga ada auto search test gitu. Jadi kalau yang tadi misalkan kita tes DC, kita harus nginjek sendiri sampai berapa volt, dipencet ininya juga. Kalau untuk auto kita nggak usah, karena tadi udah kita pilih nih motor 1000 volt, kita injek sampai 1000. Udah tinggal kita pencet auto DC, lalu kita start dan dia akan melakukan pengetesan dengan sendirinya gitu. Lalu untuk sequence test. Nah, apa sih bedanya sequence test dengan automatic test gitu ya? Nah, kita bisa tes aset di sini. Lalu winding temperatur misalnya 40 misal. Kita tes aset di sini. Lalu ini ada safety check-nya. Dia suruh ngecek test lead ADX sudah benar belum, udah sesuai belum. Test lead 1 ke U, test lead 2 ke V, test lead 3 ke W, grounding dan sebagainya. Lalu dia juga ngasih tahunya di sini do not touch the test leads while testing. Jadi ketika sedang melakukan pengetesan jangan coba-coba menyentuh test leadnya, karena yang dicek juga motor-motor besar kan yang umumnya high voltage. Jadi alangkah baiknya jangan kita pegang, jangan kita deketin test leadnya seperti itu. Nah, ini untuk koneksinya dia ngasih tahu lagi test lead 1 di fase A, test lead 2 di fase B, test lead 3 di fase C atau UVW. Lalu yang hitam itu di grounding. Nah, kalau untuk melakukan tes, ke begin test. Nah, ini dia nanti langsung melakukan pengetesan. Sekarang kita nggak konekin kabelnya karena kita lagi nggak di workshop ya. Jadi nanti ya kita bakal bikin video lagi deh untuk pengujiannya. Oke, nanti ketika ini udah selesai, dia langsung lanjut nih ke tes selanjutnya, yaitu DC test. Udah kita nggak usah mencet apa-apa lagi. Nah, kalau DC test udah selesai, lalu dia akan lanjut ke high pot. Jadi tahapannya seperti tadi, RLC pas dia akan lanjut ke DC test pas dia akan lanjut ke search test dan partial discharge test gitu. Kalau misalkan ada yang fail di tengah-tengah, dia akan berhenti dan tidak melanjutkan ke pengetesan selanjutnya, namanya stop on fail gitu. Dan terakhir yang kita lihat mungkin report ya. Reportnya ini report yang udah pernah saya uji sebelumnya. Kita view salah satu. Reportnya seperti ini kurang lebih. Kalau misalkan ini nama asetnya, ini motor apa yang diuji 230 fast. Lalu peak voltage-nya berapa, ini 1010 volt. Terus pas to pass error area ratio-nya sekitar 1,4%, line to line-nya sekitar 0,5%. Nah, ini grafiknya juga. Kalau di sini kurang jelas, nanti kita akan ngasih cuplikannya deh di video ya. Kurang lebih seperti ini untuk tampilan reportnya. Oh iya, reportnya juga di sini customer bisa kita ketik misalkan atas nama CETM. Nah, ini bisa job number, bisa kita ketik, bisa kita tambah logo juga di sini, entah logo perusahaan bapak, entah logo motornya, terserah, bisa tambah logo juga di sini. Oke, kurang lebih seperti itu. Ya, jadi tadi kita udah saksikan fitur-fitur dari ADX ini ya, yang memang bisa kita bilang cukup canggih. Oke, mungkin sekian dari saya. Saya Adit. Apabila ada yang ditanyakan, silakan langsung
komen aja kalian kalau mau komentar, nanti akan saya jawab, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.